Sekarang tanggal 26 September tahun 2025. Pelaku indoktrinasi itu bikin orang kesel banget. Ngelakuin berbagai cara untuk bikin orang berpikir buruk tentang Tuhan seluruh alam atau bokap sama nyokap. Jadi poin pentingnya ini semua itu hanya untuk bukti doang, hanya untuk bukti. Itu intinya. Saya tidur berapa lama? Nggak bisa diceritain lamanya tidurnya. Nggak bisa diceritain tidurnya berapa lama, itu intinya. Cuman orang yang baru semua, nggak tahu juga, bukan orang yang baru, cuman persandiwaran mereka doang. Tapi nggak tahu kalau yang gaib mah nggak bisa diceritain. Tadi kan saya bikin video, terus mereka bermain-main sama sinyal. Udah diperingati tentang neraka jahanam, mereka nggak takut. Jadi poin pentingnya jangan dimanusiain sedikit pun. Terus poin pentingnya, hei, babi sama anjing, kok kalian kok kayak begitu? Di sononya ngemis-ngemis, udah dilepasin dari sono, kelakuannya kok pada kayak binatang. Jadi poin pentingnya aja. Poin pentingnya, kalian itu penghuni neraka jahanam. Gak usah pada banyak tingkah. Ini lebih ke lama kurung menambah penderitaan. Tadi saya pengen bikin video keren dan lain sebagainya. Kalian ngelakuin segala sesuatu yang bikin saya kesel. Jadi intinya lama kurung menambah penderitaan. Ya poin penting itu aja. Terus apalagi mereka bermain sama kamera juga. Kamera HP ada yang edit. Terus yang ahlinya tuh masih mending bergerak langsung. Semua itu cuma dikasih waktu doang, nggak ada bercandaan. Ya intinya aja, saya setiap bikin video pasti ada perkataan tentang kebenaran yang saya pengen ucapin, pasti ada. Kalian jangan coba-coba makan, minum, apalagi bernapas selama-lamanya. Udah dibilangin jangan coba-coba bernapas. Poin pentingnya ya itu poin pentingnya. Ini semua itu hanya untuk bukti doang. Mereka lebih lama menderitanya dari kalian. Kalian lebih lama menderitanya dari kalian. Kalian semua sama-sama menderita. Semua acara agama cuma buat nyenengin saya doang. Yang tak hukum agama sama hukum negara, fokusnya ngebawain duit aja. Nomor posisi rumah saya Bintang 6 Selatan 094 716, bujurnya 106 198 168. Saya dari usia 18 tahun udah jadi kepala kamar mesin. Dari usia 18 tahun. Kalian gak punya malu sampai sebegitu banget, gak punya malunya. Manusia apa binatang?
Kalau manusia itu punya rasa malu, dipanggil manusia lebih parah dari binatang, dipanggil binatang lebih parah dari binatang. Jadi intinya itu aja pentingnya di situ. Pernikahan itu harus sadar, sama sadar. Kalau nggak sadar, itu pernikahan paksa. Itu malaikat Jabania. Allah SWT saya juga, Dewa Krishna saya juga. Anak kandungnya Bapak Raja Neptunus sama Ibu Ratu Pantai Selatan. Anak kandung satu-satunya. Makanya yang bego sama tololnya yang nyata. Yang nyatanya yang ngaku-ngaku orang tua saya. Bisa bikin bumi nggak? Bisa bikin tata surya nggak? Disuruh jujur aja nggak mau jujur, itu salahnya sendiri lah. Masing-masing kalau kayak begitu mah. Bokap sama nyokap kan keberlangsungan. Semuanya dikasih pilihan. Dikasih pilihan untuk apa? Untuk berkata jujur. Sampai sekarang di tanggal 26 September nih, masih nggak mau jujur. Masih ingin memfitnah satu sama lainnya. Makanya yang ahlinya yang taat hukum agama sama hukum negara, udah fokusnya ngebawain duit aja. Gak usah minta pendapat dari yang lainnya. Dari dulu tiap-tiap jihad, jihad, jihad. Orangnya udah terlahir dari tahun 96. Konsepnya mereka bermain-main sama pikiran, bermain-main dengan segala sesuatu. Iya, makanya di dalam Al-Quran itu ada suatu kaum yang ditangguhin kematiannya sampai hari kiamat. Udah hari kiamat, kalian masih lari dari kematian. Itu pemimpin kalian. Milihnya jaga keberlangsungan. Semua dikasih kesempatan, jangan ngomong gak dikasih kesempatan. Ya gak bakal ketemu-ketemu lah lu orang licik. Itu intinya. Itu intinya. Rajanya Indonesia saya juga. Raja yang punya semesta saya juga. Lucu, kalian itu lucu. Ngelakuin persandiwaraan di akhirat. Segala sesuatu itu bisa jadi saksi. Udara bisa jadi saksi. Udara bisa jadi saksi. Poin pentingnya dicatat nih. Janji dari bokap sama nyokap, semua makhluk itu diciptain berpasang-pasangan. Jangan takut gak dapet pasangan. Makanan aja terlantarin. Raja kayak begitu makanannya. Raja kayak begitu makanannya. Punya otak pada dipakai. Punya otak pada dipakai. Iya, kalian ngomong berperang kan? Terus kalian meninggal. Terus kalian nyalain orang. Ya salah diri kalian sendiri lah. Gak ada konsepnya begini konsepnya. Saya ngomong dan lain sebagainya itu harganya gak murah. Per detik uang saya yang tertahan, yang ditahan, itu desilin kuadrilin tahun nama kurungannya. Hidup baru puluhan tahun aja udah lama, apalagi desilin tahun, jadi neraka jahanam. Itu balasan kalian. Tapi kalian sanggup. Ya udah, kalau emang sanggup mah ya udah. Ngapain dibikin pusing? Yang penting semuanya tuh dikasih kesempatan. Jangan ngomong gak dikasih kesempatan. Itu intinya. Terus poin pentingnya,
Fokusnya ngebawain duit aja, nggak usah minta pendapat dari yang lainnya. Udah itu intinya. Terus jangan so-soan bermain-main sama Facebook saya. Asal tontonin aja, tunjukin aja. Nggak usah merasa jadi korban. Ijazah saya itu profesor, insinyur, magister, doktor, ijazahnya ijazah Al-Quran. Segala sesuatu itu ada sebabnya. Ya, makanya bego sama tolol. Udah bego aja, kalau tolol aja. Kata-kata kasar itu ada sebabnya, nggak dosa. Kecuali gak ada sebabnya, marah-marah baru dosa. Kalian ngebayar dengan nama kurungan, nama penderitaan. Ya gimana mau berkembang? Gimana mau berkembangnya? Intinya aja itu intinya. Itu udah dijelasin tuh, pernikahan itu harus sadar sama sadar. Kalau nggak sadar sama sadar, itu malaikat jabaniyah kalian. Itu intinya. Cuman waktu di acara di televisi tuh pernah ada orang berubah jadi binatang. Kenapa? Karena itu bukti dari bokap sama nyokap kepada kalian agar kalian berpikir, bukannya banyak tingkah. Pernah tuh kan? Tadinya manusia bener bla 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 bla, totalnya jadi binatang. Ya langsung disiarin aja televisi, ngapain takut-takut. Bener pernah gitu kan? Itu bukti dari bokap sama nyokap pada kalian agar kalian berpikir. Kalian bukannya berpikir malah banyak tingkah. Bokap sama nyokap itu selalu memberikan kalian kesempatan sampai kalian meninggal. Bagusnya kalau udah disuruh mati ya mati aja. Jangan banyak tingkah. Fokusnya ngebawain duit aja, yang taat hukum agama sama hukum negara. Kalau orang-orang itu gak bakal ketemu. Udah itu intinya. Jadi poin pentingnya nih, bokap sama nyokap itu butuh kejujuran dari diri kalian sendiri. Tanpa harus dipaksa. Itu lama kurung sama penderitaan. Kalian mau jujur terserah, nggak mau jujur juga terserah. Udah itu intinya. Yang lainnya jangan sampai seperti mereka. Itu intinya. Jadi fitnah meninggal melulu. Lu ngapain fitnah orang meninggal melulu? Punya otak dipakai sedikit. Ya acara itu aja, nggak ada masalah. Intinya aja, neraka jahanam itu udah yang paling sadis. Orang bilang nama neraka jahanam, neraka jahanam itu baru debunya aja ditaruh di kaki, kepalanya yang bisa meledak, baru debunya doang, belum apinya. Itu perumpamaan agar kalian berpikir. Kalian bukannya berpikir malah nantang. Itu intinya. Nggak ada kata ampun sama sekali. Makanya karakter khas bangsa Indonesia itu nggak pernah tergantiin. Nggak mau campur tangan orang-orang licik. Makanya lu nggak bakalan terima-terima. Itu intinya. Terus poin pentingnya saya itu ngebawa harga diri bangsa Indonesia sama semua ajaran agama. Itu harga dirinya yang saya bawa. Bangsa Indonesia pernah main-main untuk mewakili segala sesuatu. Pernah nggak? Ya nggak pernah. Ya udah itu intinya. Makanya kalau akurasi nggak juara satu, asal ikutin aja, ikutin aja. Karena itu kejujuran. Yang sononya mah tahu. Yang sononya mah tahu. Tahu. Cuma dibiarin. Ya bokap sama nyokap
nyuruh saya untuk berusaha, ya saya mah berusaha terus, ngapain malu. Ya itu intinya. Cuman kalian ngebayar dengan nama kurungan, nama penderitaan. Kalian di sana ngomongnya lain, lo digituin di sini ngomongnya lain lagi. Makanya banyak-banyak baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kami cuma bayi yang apa begitu, itu aja yang ribet-ribet. Saya mah gampang, tinggal ngomong doang sama bokap sama nyokap, tinggal ngomong doang. Pengen ini, pengen itu. Cuman bokap sama nyokap masih menepati janjinya, saya juga sama masih menepati janjinya. Jadi intinya apaan intinya? Dulu perjanjiannya apa? Ditulis dulu apa enggak? Yang pernah nyolong sendal. Makanya sekarang itu orang yang banyak tingkah itu menukar kehidupan dunia dengan neraka jahanam. Jangan banyak tingkah. Itu di usia berapa tahun, Bu? Di usia itu intinya. Terus tahun kayaknya. Udah lupa juga. Dewa Iblis Kematian Agama itu saya. Di bawah belasan tahun, belum nyampe 20 tahun. Masih. Enggak ada yang ditutup-tutupin. Bangsa Indonesia mah terbuka. Bukan bangsa yang licik. Kayak kalian. Kan kalian udah diterima-terima. Lingkungan. Ada suatu kaum yang ditangguhin kematiannya sampai hari kiamat. Itu orang licik. Udah intinya. Ya poin pentingnya kalian kalau bego mah bego aja, kalau tolol mah tolol aja, jangan bego tolol kebangetan bego sama tololnya. Ilmu Allah ditantang. Ya selalu sendirilah, nggak usah bawa nama orang. Kalau ada saya nggak pernah nyuruh orang ijazah tinggi kayak gini, profesor di sini, magister, dokter ijazahnya. Kagak ada masalah kalau sendal mah. Nggak ada konsepnya. Keberlangsungan. Kalau untuk sandang pangan dimaafin, kalau untuk sandang pangan mah. Ya makanya gak usah minta pendapat dari yang lainnya, asal bergerak aja. Makanya gue sama nyokap nyerang saya melulu. Jepit. Kenapa gara-gara kalian? Bukan sendal yang bagus kayak begitu, bukan. Ya karena bokap sama nyokap punya anak dipitnah melulu tapi nggak mau ngelawan kayak gimana? Udah ngelawan, nggak tahu buat kayak gitu kata bokap sama nyokap. Cuma menguji kalian doang. Tangan mah nggak dimaafin kalau sandang tangan mah. Bokap sama nyokap itu mempunyai kendala. Bukan kendala. Kalau yang mewah bagus. Ini saya berkata bohong. Kalau yang mewah. Bokap sama nyokap itu paling takut. Ya nggak usah ditulis lah kalau kayak gitu mah. Bukan takut, apa namanya? Ya tinggal dijelasin aja. Tinggal dijelasin. Harus jujur, jangan bohong. Yang berbohong siapa? Poin pentingnya bukan barang-barang yang bagus. Orang-orang yang ngaku-ngaku segala sesuatu. Dimaafin kalau bukan barang-barang yang bagus. Kalau barang. Cuman larinya ke saya. Itu intinya. Ya itu intinya. Ya karena nyolong itu kan itu untuk taksir doang, karena ya masih menepati janjinya. Ditulis ngapain ditulis? Cuman harganya nggak murah, harganya ada harganya. Kalau bukan sampai nyokap sampai salah orang, misalnya putus di jalan. Harganya ada. Ya. Dalam kurung ada penderitaan. Dosa tetap dosa, cuman dimaafin. Cuman ya kagak apa-apa. Kecuali buat dijual baru di dalam Al-Quran itu yang bawa peringatan di akhir zaman akan dari keturunanku dan anak kandungku, paling diganti sama atau dari keturunanku atau dari anak kandungku, anaknya sendiri yang bawa peringatan. Itu intinya. Di dalam Al-Quran itu bokap sama nyokap itu ada begitu aja, gaib. Kecuali sendal yang bagus. Ya intinya semua itu cuma dikasih kesempatan. Poin pentingnya aja. Ya namanya nyolong. Sekarang saya masih belum megang uang saya. Masih banyak tingkah. Mereka itu gak punya malu, ngaku-ngaku juga sesuatu. Itu intinya. Ngelakuin kesandiwaranya beneran, ngelakuin pengeksekusinya juga beneran, jangan bohongan. Sambil fokusnya ngebawain duit, kalau bisa mah pakai drone aja, pakai drone. Terus ditulis di drone-nya itu ditulis bagus, untuk Agung Surojo. Tulis aja di situ di drone-nya. Buat gaya-gayaan bukan. Gaya buat ya penting ada saksinya. Kalau dia masih diambil sama orang dan lain sebagainya itu bagaimana?
Cuma tetap Dia nggak bayar dengan nama kurung sama Kalau penderitaan. mau nyolong mah kayak gituan, sendal-sendal yang nggak dipakai, sendal-sendal yang jelek. Nggak Itu apa-apa. intinya, cuman konsepnya begini, konsepnya kalau bego bego aja, kalau tolol tolol aja, jangan bego tolol. Kalau mau dipakai emang nggak dosa. Kenapa dibilang kayak begitu? Neraka jahanam Kalau dibercandain. menyokap, karena Orang nih kalau udah masuk neraka jahanam, kalau bisa ngerangkak, biar saya ngerangkak ngelilingin bumi daripada masuk neraka jahanam, kata kasarnya kayak begitu. Ini kagak, kalian malah banyak tingkah. Ya itu soal diri kalian sendiri. Makanya kalian ngomong orang yang nggak bersalah ya soal diri kalian lah. jangan dimanusiain sedikit pun. Mau siapapun itu jangan dimanusiain sedikit pun. Itu intinya. Ya itu poin pentingnya, lebih kejujuran kalian. Nggak ada bercandaan, mau siapa aja sama aja. Orang jadi hakim juga. Udah itu intinya. Nggak ada, saya belum pegang uang saya. Kalian nggak usah pura-pura bego, nggak usah pura-pura tolol. Saya belum pernah pengen dikeroyok. Kalian udah jelasin saya nggak main MWM. Kalian ngelakuin kesandiwaraan. Makanya disebutnya golongan sama golongan. Yang ngejaga saya bokap sama nyokap saya dari saya kecil sampai gede. Kalian ngelakuin persandiwaraan, terus kalian merasa hebat. Itu intinya. Jadi saya keselnya itu kata itu katanya kalau udah begitu nama gua. Kata kasarnya kayak begitu, kata kasarnya. Terus saking keselnya dan kata itu terucap, dan itu harus terjadi. Makanya gak usah banyak tingkah. Dulu orang berceramah kayak gimana berceramahnya? Berceramah tentang umatnya Nabi Muhammad, kayak gimana berceramahnya? Awas, umatnya Nabi Muhammad diuji sama nafsu. Kayak Kalau kalah sama nafsunya, jadi penghuni neraka jahanam. Pernah dengar itu gak? Kalau di dulu mah Pernah nggak? itu waktu itu cuma kayak gitu. Pernah dengar itu gak? Cuman nyolongnya itu bukan sendal yang bagus, bukan sendal buat dipakai. Karena sendalnya putus. Pernah apa enggak? Kalau sendalnya nggak putus, ngapain nyolong? Nggak ada. Saya mah sambil bikin video juga biasa. Saya mah bisa komunikasi sama bokap sama nyokap. Pernah dengar kayak gitu nggak? Dulu orang berceramah, awas umatnya Nabi Muhammad di akhirat diuji sama nafsu, jangan sampai kalah sama nafsunya. Pernah dengar nggak? Pernah? Kok kalian malah makin nantang, bego apa tolol, di sekolahin tinggi-tinggi biar pinter. Ini makin bego, makin tolol. Udah kayak gitu, mereka ngelakuin persandiwaraan. Udah kalah sama nafsunya ngajak orang lain. Makanya banyak-banyak amit-amit cabang bayi. Ini jangan dimanusiain sedikit pun. Itu dua ketetapan dari bokap sama nyokap. Kalian mau semua itu cuma ujian doang. Makanya itu golongan kalian, itu kelompok kalian. Makanya mau ngapain aja juga nggak usah didengerin, asal buat aja. Nyolongnya itu nyolong bukan buat kaya, bukan buat ya bagusnya langsung datang aja. Bukan, semua itu punya saya. Pergaulan. Kalian dibilang raja yang punya semesta. Orang aku kayak gitu wajib mati. Kok saya nggak mati? Coba yang lain kayak begitu. Langsung dibuktiin dengan kematian. Langsung ditembak pakai senjata api dari dekat. Saya udah pernah, cuma saya nggak boleh ngeliat. Itu udah peraturan, udah tertulis dengan jelas. Jadi intinya paling pentingnya itu di situ. Kalau ada konsepnya, yang lainnya itu nggak percaya. Orang bersumpah dengan Al-Quran berkata bohong, itu nggak percaya orang. Kejahatan anak-anak dimaafin semua. Cuman sekarang di tanggal berapa nih? Tanggal 26 September tahun 2025. Di bawah 16 tahun. Banyak orang kayak begitu. Di bawah 15 tahun itu intinya. Kalau untuk makan, untuk apa itu malah. Makanya fokusnya bergerak langsung aja, nggak usah minta pendapat dari yang lainnya. Gak diapa-apain, cuman yang gaibnya yang makin. Tergantung cara berpikir. Kalau cara berpikirnya kotor, yang dosanya cara berpikirnya. Sama tergantung niat. Kalau niatnya kalau buat dijual baru salah. Kotor, yang dosa yang niatnya. Begitu jangan yang bagus. Yang punya niat kotornya, juga salah. Niat orangnya. Ya udah nggak usah dilihat. Soalnya nggak pakai baju itu baru. Itu intinya.
Cuma kalau cowok sama cewek beda. Kalau cewek harus bisa nutup auratnya, kalau cowok wajar. Itu suatu ketetapan. Kalau nggak ada pemberitahuan, Jangan pernah berdebat tentang suatu dijelasin ketetapan. yang anak-anak Apa kayak nyolong begitu? nggak ada Ngomongnya nggak ada nanti. masalah. Soalnya nyolongnya bukan buat Setelah meninggal baru bayar, ngomong, bukan. baru ngomong langsung itu aja, ikutin aja. Makanya dalam Al-Quran itu ada peringatan, jangan pernah intinya. Jadi kalian Kecuali nyolong motor berangkat secara sadar, secara terang-terangan. baru, Ada laktatnya khusus. Udah itu, sebagainya itu baru. fokusnya ngebawain duit aja. Jangan minta pendapat dari yang lainnya. Jadi poin pentingnya nggak usah pura-pura bego, nggak usah pura-pura tolol. Orang lagi kesel-keselnya kalian makin nantang. Ya buktinya apa buktinya? Buktinya Nggak ada, tuh artinya buktinya. kalau yang ada tompel, Tuh, situ tompel, buktinya tompel, tuh. bebas mau ngapain aja. Tuh buktinya tuh. Kalian ngebayar. Kata kasarnya kayak Satu begitu. kehidupan aja kalian nggak sanggup ngebayarnya. Apalagi sampai berapa banyak tuh. Itu salah diri kalian sendiri. Jadi jangan pura-pura sedih, apalagi pura-pura melas. Makanya hilangnya rasa kemanusiaan itu ada sebabnya. Jangan ngomong nggak ada sebabnya. Kalau yang Jadi nyolong poin baju, pentingnya, gimana? Kalau yang nyolong baju, lama kurungan sama penderitaan. Kalau untuk bergaya dosa, gantilah kalau udah kerja. Kalau Dewa Krishna udah terlahir, surga itu udah nggak ada. Nggak ada. Kenapa dibilang nggak ada? Karena semuanya diuji. Kalau udah kalah sama ujiannya ya udah. Cuma malaikat-malaikatnya jadi malaikat untuk membantu Dewa Krishna. Itu yang kejahatan di bawah Itu belasan tahun intinya. nggak usah ditulis. Yang di neraka jahanam juga sama Banyak diuji. sampai Nggak diuji puluhan coy, kali. neraka jahanam Kalau beda. di bawah 5 Cuma kali, lebih ke di bawah makhluk 3 yang kali, baru di bawah 3 kali nggak usah ditulis. atau orang yang baru hidup kalah sama Dua, tiga ujiannya kali. udah itu intinya. Kan namanya sendal putus. Jadi jangan ngomong bokap Tapi sama berapa nyokap nggak kali? menepati janjinya. Anaknya juga sama menepati janjinya. Jadi jangan ngomong Kalau dewasa mah berpikir lah, cek kalau dewasa. sembarangan. Itu intinya ya, lama kurungan sama penderitaan. Itu Jadi kalian poin berdebat di situ itu, aja udah ya intinya. konsekuensinya neraka Jadi jahanam. kata-kata kasar itu Itu kalian intinya. semua menanggungnya. Bukan kalian semua, maksudnya yang salah yang Intinya dihukum, kalau maksudnya yang anak bikin itu nggak penyebabnya. dosa. Kalian itu golongannya. Itu intinya. Jadi fokusnya orang punya cara berpikirnya sendiri. Jangan pura-pura bego apalagi pura-pura tolol. Itu aja intinya. Itu intinya. Udah dijelasin perumpamaan yang sadis aja kalian masih bermain-main. Itu intinya. Jadi poin pentingnya bagaimana poin pentingnya. Yang ini lingkungan coy. Jangan dimanusiain sedikit pun. Itu intinya. Makanya lingkungan anak itu penting. Pernah baca artikel wujud Tuhan yang ada tompelnya? Pernah baca? Bagus-bagus, jangan Pernah? nggak benar kalau teman. Pernah baca nggak? Itu di kitab Al-Quran yang dipecah-pecah. Pernah baca itu pernah? Ya udah kalau pernah baca mah. Bukan untuk bergaya. Ya nggak ada masalah. Tangan kirinya tulisannya IRY. Tangan kanannya tulisannya NW. Sama yang gaibnya juga diganti, rezekinya juga diganti. Makanya yang punya kerajaan yang di timur sama kerajaan yang di barat. Saya mah ngejelasin kalian segala sesuatu itu gak bisa dijelasin. Bukan dijelasin satu tetes air kalian gak sanggup untuk ngebayarnya. Satu tetes air doang kalian gak sanggup untuk ngebayarnya. Neraka jahanam. Apa yang bisa pakai begitu? Ya kalian sanggup ngebayar dengan lama kurungan sama penderitaan. Itu intinya. Ya jangan bermain sama, bukan jangan bermain, nggak tahu bokap sama nyokap kenapa dibiarin. Temanya lagi tema sore. Tema sore itu tema pergantian. Tapi semuanya disambung lagi. Raja kayak begitu makanannya. Raja kayak begitu makanannya. Orang yang Kayak punya orang otak yang mau bersalah dipakai. ya dosanya gede. Mau ganti siapa lagi? Itu intinya. Terus yang ngancem-ngancem itu endingnya kayak gimana sih? Kok nggak ada belajarnya?
Kalian itu lucu. Ngancem-ngancem sama Agung Nusrojo. Gak ada belajarnya. Itu intinya. Saya itu hakim di akhirat juga, jadi poin pentingnya saya waktu kecil itu pernah ngambil sendal gara-gara sendal saya putus. Itu dimaafin, nggak dosa. Yang namanya maling tetap dosa, cuman kalau di akhirat dimaafin. Orang menghukum orang yang nggak bersalah, yang mati yang ngebunuh, yang hukumnya bukan orangnya. Udah gitu langsung dibunuhin aja sama kematian. Begitu aja, ngapain ribet-ribet, orang udah dibilangin nggak bersalah. Jadi poin pentingnya tuh intinya kalau anak tuh di bawah 16 tahun ke bawah segala sesuatu untuk kesandang atau pangan yang enggak untuk bergaya itu dimaafin. Itu intinya. Nggak ada itu sama sekali. Karena masih di usia 15 tahun ke bawah. Hampir 14 tahunan lah, 14 tahun ke bawah juga. Usianya nggak nyampe malah. Masih di bawah 14 tahun atau 13 tahun gitulah. Cuman itu kan karena anak-anak. Kalau udah di atas 17 tahun ke atas ya beda lah cara berpikirnya. Masih anak kecil karena lingkungan. Cuman itu dimaafin. Yang penting jangan yang untuk berlebih-lebihan atau bergaya. Itu intinya. Jadi poin pentingnya kalian itu lucu. Lucu kenapa dibilang lucunya? Kalian bertanya tentang hukuman, udah dijawab dengan benar, kalian berdebat. Makanya itu tadi, suatu ketetapan itu sangat baik bagi kalian jika kalian mengerti. Ya lama kurungan sama penderitaan. Ya nggak harus ditulis. Kalau semua orang ditulis kejahatannya kayak yang nggak penting kayak begitu, mah udah dibilangin yang nggak salah mah udah nggak usah ditulis-tulisin kalau yang nggak salah mah. Saya mah cuma takdir doang, takdir. Yang pentingnya kenapa? Karena itu tadi lingkungan. Karena lingkungan. Nggak ada bercandaan. Kecuali untuk bergaya atau dijual dan lain sebagainya baru salah. Ya karena itu sendalnya putus tuh ngambil sendal orang. Ya dimaafin. Orang yang ngehukum orang yang nggak bersalah, yang salah yang ngehukumnya. Apalagi orang yang apa? Orang yang nggak diurus sama orang tuanya. Ya itu konsekuensinya. Sebenarnya itu poin pentingnya itu di situ. Nggak harus ditulis, nggak harus. Cuman kalau udah di atas belasan tahun, di atas 17 tahun ke atas, baru ditulis kejahatan. Maksudnya kejahatan. Kalau itu masih biasa, anak-anak nakal, bukan anak nakal, namanya. Kalau anak-anak yang nggak diurus sama orang tuanya mah kayak begitu, nggak apa-apa dimaafin. Kalau untuk makan, untuk pokok, untuk sandang pangan lah dimaafin. Kalau sandang pangan mah, cuman jangan sampai dijual dan lain sebagainya. Kalau dijual dan lain sebagainya ya berarti salah lah. Perjanjian tertulis kalau kayak gitu mah. Cuman ya usia cara berpikirnya sama aja. Usia cara berpikir anak gimana cara berpikir usianya anak-anak. Itu makanya nggak ditulis-tulis juga, nggak ngapain ditulis. Orang kejahatan yang ditulis itu yang di atas 17 tahun ke atas, kecuali di tahun 2018 ke atas tuh baru anak
yang cara berpikirnya hampir sama kayak orang dewasa. Kalau di tahun 2018 ke bawah, cara berpikir anak-anak ya seperti anak-anak. Itu intinya. Ya itu kok poin pentingnya, bukan karena itu juga, emang karena kalian ingin bersandiwara, dibiarin kan udah dibilangin itu nggak salah. Itu udah dijamin nggak salah. Kenapa? Karena bukan untuk dijual. Malah masuknya golongan orang yang nolong orang di saat kesusahan, maksudnya kayak gitu. Cuman ya intinya mah ya namanya nyolong mah nggak ada bagusnya. Karena faktor pergaulan. Malah pahalanya gede kalau ada orang putus sendal atau lain sebagainya, dibeli sendal aja pahalanya gede, diambil sisi positifnya aja, udah gitu aja. Semua itu cuma buat takdir doang. Ya itu intinya. Nggak ada konsepnya saya itu hakim, semua itu ada harganya. Kecuali orang kaya punya segala sesuatu ngambil punya orang, baru salah. Itu intinya. Nggak ada poin pentingnya, udah itu doang. Nggak ada lagi, cuman sendal doang. Kalau waktu kerja ngerongsok dulu waktu masih kecil mah kagak kayak anak dulu, kagak kayak anak yang lainnya kagak. Ya makanya itu tertulisin dengan jelas dalam Al-Quran, perangilah Nabi Allah kalau kalian sanggup. Karena cuma takdir, udah dibilangin gak salah, masih ngotot, masih nyuncung lagi. Yang bermain sama pikiran, kalau lu bermain sama pikiran gua, langsung nyuncikin aja lah, itu intinya. Gak ada kata ampun, gak ada kata maaf. Poin pentingnya, intinya aja, jangan dimanusiain sedikit pun orang-orang yang menantang suatu ketetapan. Itu intinya, yang gak harus ditulis. Kalau ditulis cuma ngapain tulisin, kan malaikatnya bingung, gimana ini anak. Gak ada, itu intinya. Gak usah ditulis kalau yang di bawah belasan tahun, kecuali lebih dari 3 kali baru ditulis. Kalau lebih dari 3 kali, kalau di bawah 3 kali gak usah ditulis. Itu intinya. Ya konsepnya ya itu intinya. Terus apalagi namanya, itu hukuman yang ada di dunia itu bisa ditanya dengan dirinya sendiri, bisa ditanya dengan dirinya sendiri, berpikir dengan dirinya sendiri, itu bisa ditanya. Gak ada konsepnya ini mah orang-orang yang nggak punya malu. Poin pentingnya di situ dicatat. Penghuni neraka jahanam. Karena nggak ada pemberitahuan. Kalau ada pemberitahuan mah udah dikasih tahu. Kalau ada pemberitahuan mah. Lagian juga semua kejahatan orang itu ada ya malaikat yang mencatatnya, ada nyatet. Ya komunikasi sama malaikatnya aja, nggak usah nanya sama orangnya. Ya kalau anak-anak pada umumnya mah nggak ada masalah. Cuman poin pentingnya kalian bermain sama pikiran saya. Ya saya nggak terima. Ya kalian nggak bayar dengan lama kurungan sama penderitaan. Udah itu intinya. Emang bener-bener dari kecilnya disengsarain. Makanya dari tahun 2018 itu udah disuruh kasih haknya. Kalian masih ngelakuin pesandiwaraan. Ya itu selalu diri kalian sendiri lah, nggak usah bawa nama orang. Itu intinya.